Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi amma walah. Wa qala Allah ta'ala qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyurul muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai segenap manusia, makanlah segala sesuatu yang halal dan baik apa yang ada di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya mereka adalah musuh yang nyata bagimu. Masyarul muslimin wal muslimat, pada kesempatan kali ini sebagai bentuk nasihat, Al-Fakir ingin menyampaikan sedikitnya supaya menjadi pengingat untuk kita semua tentang pentingnya kita sebagai kaum muslimin untuk menjaga segala sesuatu yang kita konsumsi, yang kita perkenakan, yang kita miliki, itu yang halal dan thayyib. Karena Allah Subhanahu wa taala pun dalam khazanah Islam selalu melarang untuk kita mengkonsumsi, memakai, ataupun memiliki sesuatu yang didapat dengan cara yang haram. Mengapa sungguh penting menjaga sesuatu yang kita punya itu dengan cara yang halal? Karena sesuatu yang halal itu sangat berorientasi terhadap apa yang nanti kita akan lakukan dan dampaknya akan tersemai di dalam kehidupan kita. Perlu sama-sama kita ketahui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari wal Muslim yang berbunyi, sesungguhnya segala sesuatu yang halal itu jelas dan segala sesuatu yang haram pun jelas, dan di antara keduanya ada suatu perkara yang sifatnya masih absurd atau ketidakjelasan yang kita sebut sebagai syubhat, dan itu masih sedikit manusia yang memahami hal itu. Sangat penting untuk menjaga sesuatu yang kita dapat dengan cara yang halal dan thayyib. Karena yang pertama, itu berkaitan dengan diri kita. Ketika diri kita ingin berdoa, ingin memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang kita konsumsi atau yang kita punya dengan cara yang haram, itu membuat doa atau permintaan kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanya menerima sesuatu yang baik, sesuatu yang halal dan thayyib. Kemudian selain daripada sebagai dampak dari tertolaknya doa atau permintaan kita kepada Allah, segala sesuatu yang tidak halal pun akan berdampak terhadap anak keturunan kita ketika kita mengkonsumsi atau mendapatkan segala sesuatu yang kita dapatkan melalui hal yang haram, seperti kita memberi nafkah kepada keluarga kita. Itu akan berdampak kepada anak keturunan kita. Kemudian yang terakhir adalah kehidupan kita
menjadi tidak berkah. Segala sesuatu yang kita dapat dari hal yang haram, baik itu harta, makanan, dan lain sebagainya, yang kita miliki dan kita konsumsi, itu menjadi tidak berkah dan lebih menjadi sebuah hal yang mudah hilang, mudah lenyap, karena mengandung unsur haram di situ. Selain daripada halal untuk jenis makanan, jenis harta, halal juga berkaitan dengan aspek kehidupan kita seperti ketika kita sedang bekerja, mengerjakan segala sesuatu dengan jujur, itu merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan sesuatu yang halal. Kemudian di bidang pendidikan pun, kita sebagai mahasiswa atau sebagai siswa, ketika dalam prosesi pembelajaran, kita tidak pernah melakukan kecurangan. Kita selalu belajar ketika menghadapi ujian, tidak mencontek. Itu ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang halal. Kemudian dalam konteks yang lain, ketika kita ingin menjalani segala sesuatu yang kita lakukan, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, selalu kita niatkan untuk hal yang bersifat lillahi ta'ala atau ikhlas karena Allah. Itu juga bisa menjadikan segala hal atau aktivitas yang kita lakukan menjadi halal dan thayyib. Untuk itu, Al-Fakir terakhir ingin selalu mengingatkan bahwasanya memasuki bulan suci Ramadan ini, kita harus senantiasa menjaga segala sesuatu yang kita konsumsi, yang kita kenakan, yang kita dapatkan, haruslah dengan cara yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya hidup kita selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan juga dilimpahi segala sesuatu yang membuat hidup kita tidak terkait dengan masalah, tenang, dan juga sejahtera dunia dan akhirat. Maka dari itu, cukup sekian nasihat singkat yang saya sampaikan. Semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Al-Fakir pamit undur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.